Penyanyian HKBP nomor 16 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini.
yaitu hukum yang ketiga dan maksudnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama minta kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis di kitab Markus pasal yang ke-9, dimulai dengan ayat 38 sampai dengan ayat 50. Kita baca secara responsorial. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab dia seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan didalami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak mari kita dengarkan warta jemaat Minggu ke-18 setelah Trinitatis tanggal 29 September 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum yang pertama, anggota jemaat tambah. Mulai minggu hari ini, tanggal 29 September 2024, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pekanbaru, keluarga Bapak Parlindo Putra Raja Guguk, Ibu Cindy Florencia Borumanurung, pindah dari gereja HKBP Jetun Balam kilometer 17, Resort Bukit Tua Balam kilometer 32. Alamat Jalan Garuda 2, nomor 1, Sektor Labu Baru Timur. Yang kedua, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Mikhail Sihombing MPD, putra dari Bapak Luat Sihombing SH, Ibu Dr. Anda Riana Friska Berusihaan MPD almarhum. Alamat Jalan Singamaraja nomor 183 Medan. Jemaat HKBP Simpang Limun, Resort Medan 2, dengan Chelsea Saron Miranda Boru Siregar SPD, putri dari Bapak Sintua JHD Siregar, Ibu Welina FL Berhuta Soit SE. Alamat Jalan Pembangunan Ujung nomor 23, Sektor Padang Bulan 3. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Oktober 2024 di HKBP Simpang Limun Resort Medan 2. B. Suara Koinonia pelayanan. Hari ini Minggu tanggal 29 September 2024 yang melayani ibadah pukul 9.00 WIB dan pukul 11.00 WIB, yaitu Pendeta Hasudungan Silitonga STH, Pendeta Resort HKBP Dayun. Yang kedua, seksi sekolah minggu. Kegiatan ekstrakurikuler anak sekolah minggu hari ini 29 September 2024 diliburkan dan masuk kembali tanggal 6 Oktober 2024. Yang ketiga, sokongan dana untuk Pesta Naposo, Pesta Rondang Bintang. Gereja kita melalui panitia Pesta Gotilon, puncak orientasi pelayanan HKBP Tahun Ekumene Inklusif HKBP tahun 2024 dan Pesta Parheheon Naposo Bulung HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru akan menyelenggarakan Pesta Naposo Bulung, Pesta Rondang Bintang pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 di Sopogodang, di mana untuk kegiatan tersebut dibutuhkan dana sekitar Rp61.050.000. Untuk itu, minggu hari ini tanggal 29 September 2024, kita akan mengumpulkan sokongan dana dalam amplop khusus yang diserahkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Yang keempat, kebaktian Padang Ina Labu Baru. Pada hari Sabtu sampai Minggu, tanggal 28-29 September 2024, Punguan Kor Ina Labu Baru akan melakukan kebaktian Padang sekaligus syukuran ulang tahun ke-20 di Dekotos Island Kampar yang dipimpin oleh Pendeta Victor Singal Hasilalahi STH MM dan Sintua M. Simamora SH MH. Yang kelima, tamu huria. Hari ini Minggu tanggal 29 September 2024, gereja kita menerima kunjungan gereja Punguan Kor Ama dari HKBP Jamrut Resort Dayun pada kebaktian pukul 11.00 WIB yang dipimpin oleh Pendeta Hasudungan Silitonga STH, dan setelah selesai ibadah akan diadakan acara Ramatama bertempat di Sopomini bersama Kor Ama dan Kor Ama Tiberias. Yang keenam, Pesta Pembangunan HKBP Kubang Jaya Resort Trinitatis Pasir Putih. Hari ini Minggu tanggal 29 September 2024, Pesta Pembangunan HKBP Kubang Jaya Resort Trinitatis Pasir Putih
Sebagai utusan dari gereja kita yang menghadiri pesta tersebut adalah Pendeta Victor Singal Hasilalahi STHMM atau Pendeta Resop. Yang ketujuh, rapat panitia pesta Gotilon, Parheheo Naposubulung, dan pesta tahun Oikumene Inklusif tahun 2024. Pada hari Senin tanggal 30 September 2024 diadakan rapat panitia pesta Gotilon, Parheheo Naposubulung, dan pesta tahun Oikumene Inklusif bertempat di konsistori, masuk pukul 19.00 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh panitia untuk mengikuti rapat tersebut. Yang kedelapan, seksi lansia. Pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7.00 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna putih. Yang sembilan, periodisasi pengurus Forum Perempuan Seresop HKBP Pekanbaru. Pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, akan diadakan periodisasi pengurus Forum Perempuan Seresop HKBP Pekanbaru bertempat di HKBP Pekanbaru, masuk pukul 15.00 WIB. Yang mengikuti adalah pengurus seksi perempuan, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang ke-10, bunga altar. Yang merangkai bunga altar untuk bulan Oktober 2024 adalah dari sektor Bambu Kuning Tenayan. C. Suara Marturia. Yang melayani paduan suara di Minggu tanggal 29 September 2024 pukul 7 Serapim, pukul 9 Remaja Naposubulung, pukul 11 AMA HKBP Jamrut, Kor AMA HKBP Pekanbaru, Inahana, dan Kor AMA Tiberias, pukul 17.00 WIB Marsaringar FC. D. Suara Diakonia. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 29 September sampai dengan 5 Oktober 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Nama-nama jemaat tertera dalam warta. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat atau website gereja kita. Alamat website tertera dalam warta. Tambahan warta. Berita duka cita. Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 telah meninggal dunia Bapak Ramlan Sihite atau Opu Hesekiel, umur 65 tahun, suami dari Ibu Dengsi Boru Sihombing, alamat Jalan Sempati nomor 50 Sektor Wonorejo. Minggu hari ini tanggal 29 September 2024 diadakan kebaktian di rumah duka yang dipimpin oleh Pendeta Luxia Manik STH, masuk pukul 9.00 WIB. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Di dalam hidupku
pengharapan di tiap langkahmu. Walau terkadang ragu iman percayamu, Tuhan selalu setia menjaga hidupku. Tuhan beri pertolongan di dalam hidupku. Segala hal yang baik diberinya padamu. Tuhan yang memberikan bekal yang kau perlu. Nyanyikanlah pujian kepada Tuhanmu. Tuhan perlindunganmu, hai orang beriman. Tuhan yang memimpinmu ke jalan yang benar, supaya kau bahagia di dalam hidupmu, sekarang dan selamanya. Yesus besertamu. Tuhan beri pertolongan di dalam hidupku. Diberinya pengharapan di tiap langkahmu. Walau terkadang ragu iman percayamu, Tuhan selalu setia menjaga hidupmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Amanginang, sebagaimana warta gereja kita, saya Pendeta Asudungan Silitonga saat ini melayani di Resort Dayun. Beberapa jemaat yang bertemu dengan kita, ada juga yang sudah lama di Riau ini, kurang tahu juga Dayun ini di mana. Di Dayun ini satu kecamatan di Kabupaten Siak. Kalau dari Pekanbaru ini sekitar 2 jam Amanginang. Karena mungkin tidak pala familiar Dayun ini. Inang berusian turi, mama baru tambunan, bertua saya baru tuga torop. Jadi nang pendeta asli tuga Simatupang. Dan ngadong lauk nggak. Bersyukur hari ini bisa bersama dengan Amang Inang dalam ibadah minggu kita, dan teristimewa juga
abang saya yang membaca warta jemaat ini. Dan baru ini kami bisa bersama melayani sejak abang saya ini sintua di Hang Tua ini. Rodo Sadarion nang rombongan ni Korama sian huriatta di pukul 11. Alani sahak matabi sian huriatta mangenang tuhita. Perhorasan las diroha. Oras madihita. Firman Tuhan hari ini di minggu kita, minggu ke-18 setelah Trinitatis. Saya akan bacakan yang tertulis dari kitab Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk mengawali khotbah ini mungkin tidak ada salahnya kalau saya menceritakan sebuah khotbah yang hidup dari orang-orang yang menurut saya sangat hebat dan perlu terus dikhotbahkan menyangkut suatu khotbah yang hidup yang mereka hidupi bersama dengan Tuhan. Beberapa orang yang sampai dengan hari ini saya sudah melayani hampir 30 tahun menjadi pendeta. Kisah ini terus saya bagi dan saya ingat karena menurut saya figur mereka lah sejatinya harus menjadi perwakilan dari setiap diri kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menghidupi pertolongannya dengan caranya sendiri. Dan kisah mereka menurut saya sangat menarik. Dengan sebuah pengakuan juga yang mereka ikrarkan ketika kita bertegur sapa. Suatu waktu di dalam pelatihan berjenjang kami para pendeta muda dan di waktu senggang kami berjalan-jalan di sekitaran Bandung. Di pinggir jalan kami ketemu dengan seorang pelukis dan mohon maaf, sejak lahir dia cacat, tidak punya tangan. Dan luar biasanya kisah sahabat kita ini karena memang dia melukis pakai mulut. Dan ketika saya sapa dia, sejak kapan kau mengalami tragedi seperti ini, saya bilang. Dia jawab, sejak dari lahir saya tidak punya tangan. Dan saya tanya, bagaimana engkau menjalani hidup? Pengakuan luar biasa, Tuhan menolong saya dengan memberi saya kaki. Saya bayangkan dengan pernyataan itu kan aktivitas setiap hari dia kerjakan pakai apa? Pakai kaki, makan pakai kaki, memegang sendok pakai kaki, memasak dia pakai kaki. Tuhan menolong saya, masih memberi saya
kaki. Dia tidak menghabiskan waktu untuk menggerutu, bahkan mungkin meratapi nasibnya. Tapi dia bisa menemukan pertolongan Tuhan meskipun sejak dari lahir dia tidak diberikan tangan. Tapi Roma hitan wangi mungkin sempurna hati, lengkap tangan, lengkap kaki. Selalu menggerutu, bahkan mungkin tidak ada momen waktu yang dia yakini menemukan pertolongan Tuhan dalam dirinya. Karena terus bersungut-sungut, terus menggerutu, terus meratapi nasib. Tapi dia sebagai pribadi yang sangat istimewa masih menemukan pertolongan Tuhan dengan berkata, Tuhan menolong saya, masih memberi saya kaki. Lalu seluruhnya kami hampir yang ikut melihat dan mendengar pengakuannya, membeli lukisannya. Dan sampai sekarang itu masih saya jaga lukisannya itu. Dan dia melukis pakai mulutnya. Makanya dia unik. Kisah yang kedua, ini juga bukan cerita mengenang. Ini seputaran dari pribadi yang langsung juga bersama dengan saya. Ketika kami mahasiswa di Siantar, kebetulan kan kebijakan kampus semester 6 masuk dia ke tingkat 2 ya, ke tingkat 2 ke tingkat 3. Itu kebijakan kampus dulu ketika kami di seminari, wajib dia kos di luar. Tujuannya supaya berjemaat, bersosialisasi sebagai mahasiswa. Kebetulan puji Tuhan kami dipertemukan dengan sosok pribadi yang menurut saya sangat istimewa, karena di rumahnya lah kami kos di luar di Siantar. Cerita punya cerita, Amang ini mengaku seperti Amang Inang. Ketika dia menikah, istrinya yang dia nikahi hanya 9 bulan sehat. Setelah 9 bulan pernikahan, istrinya sakit. Tidak bisa lagi bergerak. Dan konon cerita kami pada waktu itu, kondisi seperti itu kan sudah dia jalani merawat istrinya 16 tahun. Ketika kami bercerita, waktu kami di kos di rumahnya itu, sudah 16 tahun. Jadi kalau kita kurangkan 16 tahun, kurang 9 bulan, dia sudah menjaga inang itu dalam posisi sakit 15 tahun, sekian bulan. Tidak menikah, dia setia, dia tuntut merawatnya dengan baik. Bahkan dia menceritakan seperti yang mengenang. Aktivitas hariannya adalah ketika jam 8 nanti sudah bangun, dia memasak, menyuapi istrinya dengan bubur. Jam 9 sudah memandikannya, jam 10 sudah menggendongnya keluar supaya dijemur di matahari. Jam 11 masuk lagi ke rumah, ditidurkan, dia pergi bekerja kira-kira 2 jam. Nanti siang lagi seperti itu, dia kerjakan setiap hari. Saya kali-kalikan lah, 15 tahun sekian bulan, 1 tahun berapa hari emang? 365 kali 15 tahun. Dia kerjakan itu setiap hari. Lalu saya tanya, bagaimana emang bisa mampu mengerjakan itu? Sederhana saja, saya tidak tahu, Tuhan yang menolong saya. Tiba ko zuinang di bagas roh aku tikini dulu biau. Urok mau tiba nada ba. Ayong do biabe bawa sama bayon. Masih ada lagi-lagi seperti itu? Ang wakamatan wae nga itu unang masa 5 tahun. Ola sa tao pe ngaitor buah. Ngaitor bereng-bereng. 15 tahun. Tapi sederhana pengakuannya. Bagaimana mampu mengerjakan itu? Hanya saya tidak tahu. Tapi Tuhan menolong saya. Ini juga seorang ibu yang saya anggap sebagai ibu yang diutus Tuhan, seperti Hana yang memelihara hambanya. Sia inang dak dana na sia, dan dia mengaku tiburi mana babelu. 9 anaknya. Dan pengakuannya tiburi mana babelu natau. Alaheram mau deba nasion dihabalur di mana bisa sarjana. 9 dipelihara seorang ibu yang janda. Lalu saya tanya, dari mana kekuatan Inang menyekolahkan ini semua? Di lehom matual sada persiajaran nama serga, idok masong kata batagi, bahasa do Tuhani. Aiboy do amang rugi sian gaol, alay mangomo sian.
siap pisang. Ibu tamu do piamang filosofi ini. Gudang do carane itu hatta mengurubi hita. Porsi mam. Coba bayangkan namanya. Dalam sekian puluh tahun perjalanan pelayanan saya ini kan selalu saya ingat. Karena apa? Karena menurut saya ini figur-figur yang sangat luar biasa. Dan perilaku hidup beriman mereka perlu dibagi. Karena apa? Ini kan kontekstualnya sekarang, tidak perlu lagi menceritakan bagaimana konteks pertolongan Tuhan bagi Daud, bagi Israel. Itu sudah pada zaman konteks Alkitab. Tapi bagaimana kita menghidupi firman ini dengan sebuah seruan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Ayaw nak saya hubayang bayak ko dosunod deba. Aba kopi mungkin lauro rohana tu si. Ay nazulo buang sohyai ba dais tu gizi ate. Naok si ata gizi nazulo. Mulo bobe mangkarong ngabuji Tuhani. Mulo bobe mangan ngater nabu murah-murah mamoray ate. Mulo mangan nazulo teratur. Kale mo ma da hola gadok penyalang at zo namokol pedi hil harimotik pelulu tutobakan. Bodo mo mati kabit sia ade. Agama putih 10 itu teh biru lah. Tak solah ta gizi. Ai molok peti naro di manuk ni nong ni bana zolo tu dia do bae nono. Igaris do tu pasari molok telur di manuk kapung inang, digaris do tu pasari. Ibu ambelima ngamula katong telur di Australia 3. 10 ai butong garuna perlu dak sol gizina. Kalian waing mulai berbandingkan tentang konteks situasi ini. Saya juga kan tidak membantah kalau secara ilmu kesehatan, ilmu gizi penting juga untuk peningkatan IQ dan sebagainya. Saya kan tidak membantah itu. Tapi logika kita lah, dulu kan setiap pribadi, setiap anak-anak kita juga mungkin di zamannya itu kan tidak ada pernah bersentuhan dengan soal namanya gizi, yang steril, yang lain sebagainya. Tapi kok bisa berhasil? Kok bisa pintar? Kok bisa juara? Kok bisa bersaing dengan orang-orang lain? Tapi ya Roman waing, ngatulu hali minum susu. Kan? Tong biluk-bilukon. Ngamangalang kejuan, tong rapor nawa. Pitu onom, rata-rata. Coba kita lihat. Kalau menelisik bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana kita menguraikan ini? Dan saya bahagian dari situ. Mulai maronan na juli dutanami hari Selasa maronan selisa minggu do. Di hari Sabtu ngehe bisi kana sini. Nggak putus. Tak sahat itu hari Selasa. Tapi kan melihat pertolongan Tuhan yang unik dan betul-betul luar biasa. Oleh sebab itu, cobalah menang kembali merenungkan ini, mereview ini kembali, supaya iman percaya kita betul-betul diteguhkan melalui pernyataan iman ini. Sehingga bagaimanapun sekarang perkembangan teknologi, bagaimanapun sekarang perkembangan dari ilmu pengetahuan, bagaimanapun sekarang pendidikan yang kita kecak mungkin semakin tinggi, inovasi manusia mungkin semakin hebat. Firman ini harus mengembalikan kita bahwa satu-satunya yang mutlak dan absolut pertolongan kita adalah murni dari Tuhan. Kalau perkembangan soal sarana mungkin karena teknologi ini semakin berkembang, tapi kapasitas dia hanya sebagai pembantu, pendukung kepada sarana kita untuk semakin memahami bahwa Tuhanlah satu-satunya pribadi sebagai penolong kita. Oleh sebab itu mengenang firman ini kan semakin menggairahkan kita, karena kitab suci senantiasa menyaksikan Tuhan kan tidak pernah berubah. Bagaimana konteks dia menyertai, menolong umat Israel pada konteks di zaman ini kepada Daud, menolong kita dalam konteks kehidupan kita dulu mungkin sebelum Injil hadir, dulu mungkin sebelum ekonomi berubah, dulu mungkin sebelum ilmu pengetahuan betul-betul mempengaruhi totalitas hidup kita. Sampai sekarang juga Tuhan kan setia, tidak berubah. Ada mulut barbadikus jono yang ngatong murah-murah ni zolmon yang badebu, holsoan, pesimis, apatis,
dan lain sebagainya, tunazulu pada kira-kira. Jadi hampir-hampir memang pelayanan saya kan selama 30 tahun ini memang di Riau ini. Saya 8 tahun di Air Molek, 3 tahun di Pakalang Kerinci, 4 tahun di Ujung Batu, 4 tahun di Dumai. Baru sekali saya keluar ke Aceh, balik lagi ke Siak. Ini juga bahagian dari saya yakini, waktu saya di Air Molek, ada pegawai kita di situ yang masih bukan ladang sawit, kita buka pos pelayanan. Kalau musim hujan seperti ini Mangenang, ya memang bergumurlah kita untuk ke sana. Karena sangat ekstrim rutenya, licin semua, berlumpur. Jadi mengantisipasi keadaan itu, saya sengaja cepat berangkat dari rumah. Dan sampai di gereja itu, masuk jam 10, saya sudah tiba setengah 10. Rupanya kan sudah ada di situ kaum bapak 1 orang yang sudah tiba di gereja sebelum saya. Jadi pikir untuk setiap yang tahun na orang roha sangat dua mebiar ada salah gimana sih gereja bilang buka do beto. Mebiar pikir na orang roha matai. Dung makata-katai mahami deba amang niku ayah hami apa ditanami. Air ruas di sodo hamu ido. Piga hamu sahat. Nungga 20 menit nak kari kami sahat. Berarti kan hampir ibana menunggu di sampai 20 menit. Usukum ibana, ai dia dohor zabu muna. Zabu ku amang 2 ma dulu kon, indah. Itu rumah dulu kiru pani. Bu ama dauna, basi da wa mangi. Ija piga mau bor anak kaningani. Jamono manugo. Ada lamu mardelepat. Walau nang rosni hang tuon, aung udah benar lepak tu gereja. Nang adong berade. Kecuali na tono-tono jebuna. Ain waing 10 meter pe ngamar hua. Ngamar kereta, makana murah-murah yang remati ikon. Ay sodong betuk pergerakan be. Jika longang mau de bama mereng amat tahun, jamonom borhat, mardelepat, mardela di lumpur, ay somar solo bimanena. Kaki ayam bo. Ibegas rohakku de hutangnya ke sono manginang, Tuhan. Molo suatu surga protes dua uniku. Ayo banyak perjuangan di mana ini? Dan adong besol mana songoni namar huria mengutonau. Dari situ ada tidak songoni bersitu ton nabe. Tang bera, pelagi hai paditan waeng, ngalam susah hai waeng, ngalam borak behamion. Si patang ni pinta tawap pelagi baju-baju nabi orang obe. Ala bang udah kun waeng. Hai mana botoi? Alai hubere kesirusan di mana betul-betul dok. Ini manusianya sangat unik, sangat langka. Karena apa? Karena mungkin sebuah kerinduan pertolongan Tuhan itu sangat dia perlukan dalam segala aktivitas, mungkin pekerjaan, bahkan mungkin setiap cita-cita harapan dia. Ini bukan ledeng di mana tuh sih? Aja punya lakop jarak-jarak dubuti. Ya juga riong misalnya manggosa binatang buas, tang nasa ngau berteriak. Ndak sangat dia minta tolong, karena jauh-jauh rumahnya. Tapi puji Tuhan namanya pengalaman saya berhadapan dengan mereka, meskipun gerejanya dari papan. Asina lugu narodo, merosorua lugu, biasanya bermaki-maki pas itu. Tapi puji Tuhan, sepertinya bagi mereka pantang untuk tidak menghadap Tuhan beribadah. Bagaimana rutenya, bagaimanapun jauhnya. Oleh sebab itu kita merasa berhutang kalau tidak hadir melayani kehidupan mereka. Kita merasa malu melihat figur-figur keseriusan mereka untuk mengikut Tuhan. Jadi kami pia manginang dayunon termasuk huta-huta do pio. Di minggu siang mahalaki ay sanga do halako babir-bir koramaon ay wado. Sanggup do mental mutu hang tuon niku deh. Ay so tung konon itu ngadalan putus lagunai dak sahat. Alih puji songonon orang kampung yang selalu saya motivasi jangan takut. Harus berani. Si puji do tok kabar yang laki deba. Saya puji. Nung disakapi lao penjemata tu bakal baru tu dia mahitaniku. Dang boy itu nasing molos tu bakal baru nah laki du. Jadi borak dua lagi tu. Jago dua lagi mental lah. Nak baru tahu tak.
Galanya. Ya inilah semangat beriman kita. Pembuktian bahwa Tuhan itu pertolongan kita tidak bisa diabstrak. Harus jelas, nyata. Dan saya yakin dan percaya pengakuan bahwa Tuhan pertolongan kita ini kan lebih murni, lebih bersungguh-sungguh Tuhanmu akan mengenang dari pakabaruan yang mungkin kepada soal Tuhan yang memelihara hidup kita dari sisi ekonomi, ilmu pengetahuan, kemajuan, sarana prasarana mungkin sudah dinikmati. Menurut saya proses kepada sebuah pengakuan seperti Daud yang mengaku pertolongan kita adalah dari nama Tuhan. Mudah-mudahan kita rindu di jemaat kita di gereja ini yang sudah mengesap banyak berkat Tuhan dalam nilai-nilai pertolongannya yang diberikannya kepada kita. Ini akan semakin memantapkan ikrar kita, pengakuan kita untuk setia kepadanya. Panggilan perjalanan kita mungkin masih panjang. Biarlah dalam rute apapun yang mau kita jalani, tapi dengan yakin dan percaya bersama dengan Tuhan bisa kita lalui. Dan mungkin seperti peziarahan orang Israel ini yang dipimpin Daud untuk naik ke Yerusalem memuji Tuhan di Bait-Nya yang kudus. Demikian jugalah mungkin sebuah penggambaran analogi kita untuk menghadap Tuhan hari ini di tengah-tengah ibadah ini. Ada mungkin hal-hal tertentu yang sudah kita ikrarkan, bahkan mungkin kita akui, kita yakini dalam campur tangan Tuhan selama seminggu ini. Biarlah itu terus kita hitung, sehingga semakin membulatkan hati kita untuk sebuah pengakuan seperti Daud dalam firman-Nya hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pertolongan saya selama 1 minggu ini adalah dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu mengenang Tuhan itu hebat. Dalam sejarah perjalanannya menuntun kita bukan hanya umat Israel sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu biarlah dalam nilai-nilai kehidupan kita meyakini pertolongannya ini bisa dibuktikan dengan sebuah semangat, gairah hidup beriman, sukacita yang senantiasa terus berkembang meskipun lika-lika kehidupan kadang silih berganti. Na minggu na salpu maila dua tu diriku ala cek kapau tu rumah sakit Santa Maria arong madisapikku sada pasien sahala ina uzukum mainangi namar sahid do inang ido amang penamar sahid do ido nikku temada saya berhita namar sahid to imada awat tong biasa do songonia te molohita namar sahid saya merasa do hita saya posisi sahid tadi awat tong na cekak biasa do alai sukum menang oda ba inang sakit apa inang alai huberek seperdopahan libana kan sepertinya dia pribadi yang tidak mau menyerah dan tidak mau kalah karena penyakit itu. Sakit ada roa inang kanker ngabuah inang nina dokter nggak stadium dah mabegi yau merdisirau udah di bagas rohaku nian gabi mele do dak pulau bawa gabi padita anu gabi reheya udah tak pulau udah biar gabi padita ngamile wotong alai huberek seni bana ini khotbah yang hidup bagaimanapun para penyakitnya tapi aura wajahnya tidak menjelaskan sebuah hal-hal yang ibu udah tabahan wek son nanti unang godong arupani tukolo do be na hol sona satu itu dia hai borak do noai jadi kan menjelaskan bahwa di dalam dirimu itu ada sebuah pengakuan bahwa Tuhan menolong engkau dalam segala keadaan seperti umatnya Israel. Ai baik kamu sama nginang de molo tu penderitaan mari kita hitung. Israel itu diperbudak di tanah Mesir 330 tahun. Berjalan dari Mesir di padang gurun 40 tahun. Ada orang penderitaan di zon menderita ibadah selama 330 tahun. Jadi kan mulai maretong-etong jumlah tu penderita midak saya dia bisa hitungan. Tidak seberapa.
tetapi bagaimana menghadirkan sebuah pesona kehidupan beriman kepada Tuhan dengan hal-hal yang sangat positif sebagai khotbah yang hidup. Biarlah demikian warna kehidupan kita mengenang. Sama seperti Daud yang tidak luput juga dari lika-liku kehidupan, tantangan, masalah yang sangat hebat yang dia alami. Tetapi dia jujur melihat semua itu. Justru semakin membawa dia kepada sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang hadir menolong dan membantu dia di dalam setiap perjalanan hidup. Tapa patar jo sebuah gaya hidup beriman dan berbeda di zaman on. Meskipun kita akui kan zaman kita ini kan tidak semakin mudah. Perjalanan yang mau kita jalani mungkin tidak semakin gampang, mungkin akan semakin sulit. Tapi justru disitulah tantangan iman itu disanggupkan untuk kita menangkan. Apakah masalah pergumulan, duka, sakit, penyakit dan lain sebagainya itu bisa mempengaruhi kontinuitas hidup beriman kita kepada Tuhan, kesetiaan kita atau tidak. Tapi figur Daud yang tampil dalam nats ini menjadi contoh yang sangat menarik mengenang. Semuanya itu bergiring dia kepada sebuah pengakuan bahwa Tuhan sungguh-sungguh menolong dia dalam segala keadaan. Oleh sebab itu, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Masalah yang bagaimanapun yang mungkin akan melingkupi kehidupan kita, mungkin di sisa perjalanan sebelum ini kita akhiri sampai dengan garis akhir. Cerialah, nikmatilah, warnailah dengan hal yang positif. Minimal berjanji untuk tidak menghabiskan itu menggerutu, pesimis, menghabiskan waktu untuk berlama-lama, menyia-nyiakannya tanpa mengerjakan hal-hal yang positif. Masih banyak berkat-berkat yang disediakan Tuhan penolong kita. Terlalu rugi untuk meratapi setiap keadaan, bahkan mungkin masalah. Tapi Tuhan sebagai penolong kiranya hadir, meneguhkan kita mengenang. Biarlah sepulang dari ibadah ini ada sukacita yang melingkupi kehidupan kita. Seberapa berat pun masalah kita, ingatkan dirimu, khotbahi dirimu, ada Tuhan yang menolong. Seberapa berat pun tantangan-tantangan dalam dunia pekerjaanmu, percayalah. Soal aktivitas yang paling sibuk, Daud yang paling sibuk sebagai seorang raja, percayalah. Tapi dia yakin dan percaya mengerjakan itu karena dia tahu Tuhan sebagai gembala yang baik tidak akan meninggalkan dia. Biarlah sukacita yang membarakkan kita pulang. Melalui seruan khotbah hari ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Bagaimanapun kerasnya hidup yang akan kita hadapi selama seminggu ini, biarlah bersama Tuhan yang menolong kita. Kita bisa melaluinya, sehingga di minggu depan kita rindu menghadap hadirat-Nya, beribadah kembali di Bait-Nya yang kudus pada hari yang akan datang. Amin, mari kita berdoa. Tuhan penolong kami. Kami mencurahkan setiap keluh kesah, pergumulan kami, masalah kami yang membebani kami di tengah-tengah hidup melalui kehadiran kami menghadap hadirat-Mu di minggu yang kudus ini. Karena kami sungguh-sungguh mengaku bahwa hanya Tuhan saja pertolongan kami. Dan biarlah seturut dengan firman-Mu melalui keteladanan dari hamba-Mu Daud. Keadaan yang bagaimanapun yang kami alami, biarlah itu menjadi warna yang menghiasi kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan dengannya kami dapat menunjukkan kesungguhan dan kesetiaan kami untuk mengikut Engkau dan meyakini senantiasa bahwa hanya Engkau yang sanggup untuk menolong kami. Kami menyadari bahwa kemanusiaan kami sangat lemah, sangatlah terbatas. Dan ketika diperhadapkan kepada nilai kemanusiaan kami,
Bisa saja masalah itu lebih besar, beban itu lebih berat, tantangan itu mungkin lebih kuat. Tetapi sebagaimana kasih-Mu mengasihi umat-Mu dan hamba-Mu yang sanggup menolong mereka di tengah-tengah banyak pergumulan masalah. Biarlah hari ini kami tersungkur untuk menghadap kehadirat-Mu. Dari kemanusiaan kami yang terbatas, tolonglah kami Tuhan, penolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh kuat mengarungi kehidupan ini. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami, perjalanan hidup kami, dan bersama dengan Tuhan dan kekuatan dari firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini, kami dengan yakin, dengan optimis akan melangkahkan kaki kami untuk 1 minggu hari-hari yang akan kami lalui, mengerjakan setiap aktivitas dan perjalanan hidup kami. Sertai kami Tuhan, tolong kami Tuhan, berkati kami dengan rupa-rupa kasih karunia-Mu, sehingga kami senantiasa dapat memenangkan perjalanan hidup ini dalam Tuhan sampai garis akhir. Biarlah kasih setia-Mu senantiasa melingkupi kami di tengah-tengah setiap pergumulan masalah beban hidup kami, dengan memberi sukacita seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan yang mengatur langkah kami sebagai umat ciptaan-Mu, dan kami yakin dan percaya apapun yang Tuhan percayakan tidak akan melebihi kemampuan kami sebagai umat ciptaan-Mu, tetapi Tuhan akan sanggupkan sehingga kami beroleh sukacita. Biarlah kami pulang dalam damai sejahtera setelah menerima firman-Mu dan berkat-Mu lalu ibadah minggu yang kudus hari ini. Dan Tuhan menghantarkan kami ke rumah kami dalam sukacita berkumpul dengan keluarga. Berkati gereja-Mu, berkati seluruh hamba-Mu yang melayani sepanjang hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ya Allah, sumber pertolongan kami, kasih setia-Mu dan pertolongan-Mu senantiasa kami rindukan. Dalam Yesus Putra-Mu terkasih. Amin. Kita bernyanyi, kita menyerahkan persembahan kita yang kedua. Kepada Allah pengharapanku,
dan bunga yang indah, ikan di laut semua ciptaannya, yang terkecil dan terbesar, Tuhanlah yang menjaga semuanya. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Kepada Allah pengharapanku, di darat laut di waktu manapun. Kepadanya ku percaya, Bapa di surga sumber hidupku. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu.